Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Ekosusi Farmasi TV. Jangan lupa ya, klik subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sediaan kapsul. Menurut Farmakopi Indonesia edisi 4, kapsul adalah sediaan padat yang mengandung obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Jika tidak dinyatakan lain, persyaratan sediaan kapsul adalah harus kering, halus, dan homogen. Kapsul merupakan sediaan yang praktis dan tersedia dalam berbagai bentuk dan warna yang menarik, khususnya untuk anak-anak, tetapi tidak cocok untuk balita. Kapsul menutupi seluruh bahan obat sehingga dapat menutupi rasa dan bau obat yang kurang disukai. Meskipun demikian, kapsul tidak cocok untuk bahan obat yang mudah menguap, karena pori-pori cangkang kapsul tidak dapat menahan penguapan higroskopis dan bahan obat yang dapat bereaksi dengan cangkang kapsul. Selain itu, kapsul dapat diisi dengan tepat dan tidak memerlukan bahan tambahan yang dapat mempengaruhi penyerapan obat seperti pada pil atau tablet. Kapsul juga mudah ditelan dan cepat hancur atau larut dalam lambung sehingga obat cepat diserap oleh tubuh. Dokter juga dapat memberikan resep kombinasi berbagai bahan obat dengan dosis yang berbeda-beda sesuai kebutuhan pasien. Namun, kapsul tidak dapat dibagi seperti halnya tablet. Berdasarkan bentuknya, kapsul sediaan farmasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kapsul keras dan kapsul lunak. Bentuk cangkang kapsul keras umumnya bulat panjang dengan pangkal dan ujung tumpul, tetapi beberapa pabrik membuat kapsul dengan bentuk khusus, misalnya berujung lebih runcing atau rata. Kapsul cangkang keras yang diisi di pabrik seringkali memiliki warna dan bentuk berbeda atau diberi tanda identitas pabrik tersebut. Sedangkan untuk cangkang kapsul lunak yang dibuat dari gelatin atau kadang-kadang disebut juga dengan gel lunak, sedikit lebih tebal dibandingkan dengan cangkang kapsul keras dan dapat diplastisasi dengan penambahan senyawa poliol seperti sorbitol dan gliserin. Cangkang kapsul lunak tidak dipakai dalam peracikan obat di apotek, tetapi diproduksi dalam jumlah besar oleh pabrik dan biasanya diisi dengan cairan. Kapsul lunak dengan kerja lama umumnya berisi granul yang disebut spansule. Ukuran kapsul menunjukkan ukuran volume kapsul dan dikenal ada 8 jenis ukuran yang dinyatakan dalam nomor kode 000 merupakan ukuran terbesar dan 5 ukuran terkecil. Umumnya, nomor 00 adalah ukuran terbesar yang dapat diberikan kepada pasien. Selain itu, terdapat kapsul gelatin keras ukuran 0 dengan bentuk memanjang atau dikenal dengan sebagai ukuran OE yang memiliki kapasitas lebih besar tanpa peningkatan diameter. Berkaitan dengan hal tersebut, ukuran kapsul harus dipilih dengan tepat atau dipilih ukuran terkecil yang masih dapat menampung bahan obat. Hal ini penting dalam rangka mempersiapkan resep dokter di apotek. Ketepatan dalam memilih ukuran kapsul dapat dilakukan dengan cara menghitung bobot serbuk kapsul terlebih dahulu. Pengisian kapsul. Pada prinsipnya, cara pembuatan sediaan kapsul sama dengan pembuatan sediaan serbuk bagi atau pulveres. Serbuk dibagi sesuai dosisnya dengan tepat, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul.
Pengisian kapsul yang dibahas dalam bagian ini adalah pengisian kapsul keras. Kapsul gelatin keras terdiri atas dua bagian, yaitu bagian dalam atau induk, atau bagian yang lebih panjang dan biasa disebut badan atau tubuh kapsul, dan bagian luar atau tutup. Kapsul tersebut juga disebut kapsul operculate dan dibentuk dalam jumlah besar oleh pabrik dengan mesin otomatis. Kapsul umumnya memiliki lekukan khas pada bagian tutup dan induk yang berguna untuk menutup dengan baik ketika bagian induk dan tutup dilekatkan, serta mencegah cangkang kapsul yang telah diisi terbuka selama pengangkutan dan penanganan. Pengisian kapsul dapat dilakukan dengan tangan, dengan alat, bukan mesin, dan dengan mesin. Selain itu, pengisian kapsul tidak hanya dilakukan dengan bahan obat padat, tetapi juga dengan bahan obat cair. Cara pengisian kapsul yang paling sederhana adalah menggunakan tangan, tanpa bantuan alat lain. Cara ini sering dikerjakan di apotek untuk melayani resep dokter. Peracik sebaiknya menggunakan sarung tangan untuk mencegah alergi yang mungkin timbul pada peracik dan mencegah kontaminasi produk. Obat dimasukkan dengan membagi serbuk sesuai dengan jumlah kapsul yang diminta. Lalu tiap bagian serbuk dimasukkan ke dalam badan kapsul dan ditutup. Pengisian kapsul dengan alat bukan mesin. Alat bukan mesin merupakan alat yang pengoperasiannya menggunakan tangan manusia. Penggunaan alat tersebut akan menghasilkan kapsul yang lebih seragam dan pengerjaannya lebih cepat karena menghasilkan berpuluh-puluh kapsul dalam sekali cetak. Alat ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang tetap dan bagian yang bergerak. Pengoperasian alat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapsul dibuka dan badan kapsul dimasukkan ke dalam lubang pada bagian alat yang tidak bergerak. 2. Serbuk yang akan dimasukkan ke dalam kapsul dimasukkan atau ditaburkan pada permukaan, kemudian diratakan dengan kertas film atau sudip. Yang ketiga, kapsul ditutup dengan cara merapatkan atau menggerakkan bagian yang bergerak. 4. Dengan cara demikian, semua kapsul akan tertutup. Pengisian kapsul menggunakan mesin. Mesin pengisi kapsul otomatis dapat menghemat tenaga dalam memproduksi sediaan kapsul dalam skala besar dan menjaga keseragaman sediaan. Mesin tersebut bekerja mulai dari membuka, mengisi, hingga menutup kapsul. Tujuan pemberian sediaan kapsul. Yang pertama, untuk menutupi rasa dan bau bahan obat yang tidak enak. 2. Memudahkan penggunaannya dibanding serbuk. 3. Mempercepat penyerapannya dibanding pil dan tablet. 4. Kapsul gelatin keras cocok untuk peracikan extemporaneous karena dosis dan kombinasi obat dapat disesuaikan. Selanjutnya, dapat dibuat sediaan cair jika diinginkan dengan konsentrasi tertentu. Dan manfaat yang lain adalah dapat untuk sediaan lepas lambat. Kerugian dari kapsul adalah tidak sesuai untuk bahan obat yang mudah larut, tidak dapat digunakan untuk bahan efflorescent, dan dilution, yaitu menyerap air sampai menjadi larutan. Faktor yang merusak cangkang kapsul. Cangkang kapsul terbuat dari gelatin dan dapat rusak karena berbagai hal. Di antaranya yang pertama, isi kapsul. Isi kapsul bisa berupa zat higroskopis, kemudian campuran eutektik, kemudian minyak atsiri. Zat higroskopis ini tidak hanya dapat menyerap kelembapan udara, tetapi juga dapat menyerap air yang dikandung dalam kapsul, sehingga kapsul menjadi rapuh dan mudah pecah. Sedangkan campuran eutektik adalah campuran dua zat atau bahan tertentu dengan perbandingan jumlah tertentu
yang memiliki titik lebur lebih rendah daripada titik lebur masing-masing bahan tunggal, sehingga terkadang melebur atau berupa cairan pada suhu ruangan dan menyebabkan kapsul rusak atau melunak. Sedangkan minyak asirik, kreosot, dan alkohol, ketiga bahan ini dapat merusak kapsul. Faktor yang kedua adalah penyimpanan. Pada tempat lembab, cangkang kapsul dapat menjadi lunak dan lengket, serta sukar dibuka karena kapsul tersebut menyerap air dari udara yang lembab tersebut. Sementara itu, kapsul akan kehilangan kandungan airnya sehingga menjadi rapuh dan mudah pecah pada tempat yang terlalu kering. Oleh sebab itu, kapsul sebaiknya disimpan dalam ruangan yang tidak terlalu lembab atau dingin, kering, kemudian botol gelas yang tertutup rapat dan diberikan silika gel atau pengering, kemudian wadah plastik yang diberikan pengering juga atau ditutup dengan aluminium foil. Demikian pembelajaran hari ini, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.